Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD mendampingi Presiden Joko Widodo dalam menerima kunjungan pimpinan Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mengabulkan pembentukan daerah otonom baru di Papua untuk 3 provinsi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut Papua merupakan provinsi yang paling mendapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo, di mana 82% masyarakat Provinsi Papua meminta pemekaran atas daerahnya. Dalam kesempatan yang sama, Mahfud MD dalam keterangan pers usai mendampingi Presiden Joko Widodo saat menerima kedatangan delegasi pimpinan Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Merdeka pada Senin waktu lalu mengungkapkan bahwa dipastikan tidak ada keputusan baru yang dibuat terkait rencana pemekaran ini. Namun Mahfud juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat saat ini telah menerima 354 permohonan pemekaran daerah, tetapi pemerintah hanya mengabulkan pemekaran di Papua hanya untuk 3 provinsi baru saja. Ada 354 permohonan pemekaran dan berdasar kepentingan di Papua kita mengabulkan untuk 3 provinsi. Papua Barat justru minta agar juga dimekarkan. Nah, kalau ada yang setuju tidak setuju ya biasa. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga kepresidenan itu malah 82% rakyat Papua itu memang minta pemekaran itu, minta mekar gitu. Dan di sana kalau mau bicara setuju tidak yang terbuka ke publik juga sama-sama banyak yang unjuk rasa untuk mendukung, unjuk rasa yang tidak setuju. Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian, maka tadi pertemuan berjalan baik dan tidak perlu ada keputusan-keputusan baru, cuma saling menyampaikan informasi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga akan segera menerapkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau DRPPA. Penerapan DRPPA sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait peningkatan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa di tahun 2022 pihaknya akan fokus mengimplementasikan model desa atau kelurahan ramah perempuan dan peduli anak atau DRPPA bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri. DRPPA adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia. Pengembangan model ini menjawab 5 arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait PPPA dimulai dari tingkat mikro yaitu desa atau kelurahan. Kelima arahan tersebut adalah peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan yang berperspektif gender, peningkatan peran ibu atau keluarga dalam pengasuhan atau pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak. Menteri PPPA berharap semua daerah di tanah air dapat mereplikasi model DRPPA ini. Kami mencoba sekarang dengan model kita mulai dari pemerintahan yang terkecil, mulai dari tingkat desa. Kenapa pemikiran ini terjadi? Karena kami mencoba ketika di situasi pandemi lagi kan kegiatan kita lebih banyak virtual nih. Saya diskusi dengan mulai kepala desa perempuan. Ya, dengan kepala desa perempuan kita coba bisa nggak mereka menyelesaikan dari 5 isu arahan Bapak Presiden yang mana nih bisa dilakukan. Salah satunya mereka ambil pencegahan perkawinan anak. Nah, di salah satu desa dengan kepala desa perempuan melalui perdesnya yang diikuti dengan penganggaran yang ada, kemudian
kemudian diikuti dengan sanksi sosial, beberapa desa sudah mampu menihilkan dari perkawinan anak ini. Nah, ini dengan praktek ini kita coba dengan mewujudkan yang namanya Desa Ramah Perempuan Peduli Anak model-model. Kalau ini berhasil, kita harapkan pimpinan daerah, bupati, wali kota setempat mereplikasi daripada model Desa Ramah Perempuan Peduli Anak ini. Tingginya jumlah pemudik tahun ini setelah absen selama 2 tahun membuat pemerintah harus mempersiapkan secara matang sarana dan prasarana bagi pemudik, termasuk pemetaan arus lalu lintas. Guna mengurangi kemacetan di berbagai titik, kepolisian tengah melakukan simulasi lalu lintas satu arah dan ganjil genap. Kenaikan jumlah pemudik tahun ini sebesar 40% dari tahun 2019 merupakan angka yang tinggi dan membuat pemerintah harus memetakan secara matang mengenai persiapan sarana dan prasarana serta pengaturan jumlah pemudik. Pada sektor udara, laut, dan kereta api relatif dapat terkelola dengan baik dengan adanya sistem karcis dan aplikasi Peduli Lindungi. Namun dari sektor darat memang harus diperlukan kesiapan yang ekstra dalam menghadapi arus mudik. Oleh sebab itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan kesiapan yang sangat matang diperlukan. Salah satunya adalah dengan menyiapkan skenario terbesar sekaligus agar tetap dapat melayani masyarakat yang melakukan mudik. Salah satu hal yang dapat dilaksanakan, yakni 1 minggu jelang Lebaran, pihak kepolisian sudah melakukan simulasi one way dan ganjil genap. Hari ini saya mendapat informasi dari Korlantas bahwa sudah dimulai simulasi atau percobaan ganjil genap dan one way. Dan apa yang terjadi kali ini adalah suatu yang penting agar anggota kita sudah siap untuk melakukan pada saat ganjil genap diberlakukan tanggal 28, 29, dan 30. Bank Indonesia bekerja sama dengan Bank for International Settlement Innovation (HUB) meluncurkan G20 Tech Spirit Initiative 2022 dalam side event presidensi G20. Acara ini merupakan ajang kompetisi internasional berbasis inovasi teknologi yang dapat diikuti oleh berbagai komunitas di seluruh dunia. Bank Indonesia dan Bank for International Settlements Innovation HUB pada hari Senin 25 April lalu meluncurkan G20 Tech Sprint Initiative 2022 sebagai salah satu side event presidensi G20 Indonesia. Acara ini merupakan ajang kompetensi internasional untuk menggali inovasi dalam rangka mengembangkan solusi mutakhir berbasis teknologi yang berkesinambungan dan terbuka untuk diikuti oleh peserta dari berbagai komunitas di seluruh dunia. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut kompetisi tersebut pertama kali dilaksanakan pada Presidensi Arab dan pada tahun ini merupakan pelaksanaan ketiga yang ada di bawah Presidensi G20 Indonesia dengan mengangkat tema Central Bank Digital Currency. Ia menjelaskan tujuan akhir dari CBDC dapat dicapai melalui pengakuan akan pentingnya pemahaman bersama mengenai teknologi dan kolaborasi inklusif di antara negara-negara maju dan berkembang, di mana hal ini merupakan tujuan utama dari Presidensi G20. I do hope and we do hope this initiative will be excellent opportunity for bright and ambitious individuals as well as well-established firms to show off their best potential and bring the most innovative and applicable solution. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan hadirkan beragam informasi lainnya sesaat lagi dalam Kominfo Newsroom.